Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait adanya 11 rekomendasi dalam penyelesaian honorer, yang mana dalam beberapa tahun pelaksanaan seleksi ASN P3K, masalah honorer belum bisa diselesaikan dengan tuntas dan proses pelaksanaannya tidak berkeadilan kepada para honorer. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 dengan judul berita 11 rekomendasi penyelesaian honorer. Pemerintah dan DPR RI perlu mendengar. Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia atau DPP FHI menilai penyelesaian tenaga non-ASN secara nasional masih belum maksimal. Itu karena dalam seleksi P3K 2024 masih banyak honorer yang belum terakomodasi. Mencermati dan menyikapi perkembangan penyelesaian permasalahan honorer secara nasional khususnya dalam pengangkatan mereka menjadi P3K sejak berlakunya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, maka kami memandang perlu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI, tutur Ketua DPP FHI Hasbi kepada JPNN pada Jumat 14 bulan 2 2025. Dia mengungkapkan ada 11 rekomendasi yang bisa dijadikan masukan bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional sebagai berikut. Yang pertama, FHI memohon kepada pemerintah di dalam merumuskan formula kebijakan lebih mengedepankan faktor kemanusiaan dan keadilan berdasarkan usia dan masa kerja melalui seleksi administrasi khususnya bagi honorer K2 untuk diprioritaskan menjadi P3K. Jadi poin pertama ini menekankan agar honorer K2 diprioritaskan untuk menjadi P3K dan memohon kebijakan regulasi yang mana nantinya dalam proses penerimaan P3K hanya dalam bentuk seleksi administrasi dengan mempertimbangkan usia dan masa kerja. Yang kedua, FHI demi kemanusiaan dan keadilan meminta serta mendesak pemerintah daerah atau pusat untuk memprioritaskan seluruh honorer K2 yang ada di seluruh instansi pemerintah daerah maupun pusat, mengingat pengabdian mereka selama puluhan tahun kepada negara. Di poin kedua ini juga menekankan agar honorer K2 untuk diprioritaskan menjadi P3K dengan pertimbangan pengabdian mereka selama puluhan tahun kepada negara. Yang ketiga, FHI demi kemanusiaan dan keadilan meminta dan mendesak pemerintah daerah atau pusat untuk memprioritaskan guru honorer K2 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditugaskan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, NU, dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi P3K. Poin ketiga ini juga sama dengan poin kedua, di mana menekankan untuk memprioritaskan guru honorer K2, tapi lebih mengkhususkan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditugaskan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, NU, dan lain-lain atas dasar karena pengabdian mereka selama puluhan tahun kepada negara. Yang keempat, FHI memohon kepada Presiden RI melalui Menpan RB Rini Widiantini untuk mengangkat seluruh honorer menjadi penuh waktu yang diusulkan pemerintah daerah dan telah masuk database BKN. Poin keempat ini mengharap agar seluruh honorer yang telah masuk di database BKN bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu yang nantinya diusulkan oleh pemerintah daerah. Poin kelima, FHI memohon kepada pemerintah pusat untuk memberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan pada pemerintah daerah guna melaksanakan optimalisasi terkait formasi. Dalam poin kelima ini berharap agar pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan optimalisasi terkait formasi. Karena informasi yang saya dapatkan, sudah ada beberapa daerah yang berkirim surat kepada BKN terkait optimalisasi formasi. Poin ke-6, FHI memohon kepada pemerintah pusat terkait Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K agar dapat diberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan kepada pemerintah daerah agar bisa menyesuaikan gaji P3K
Sebab akibat pengalokasian gaji P3K 100% menggunakan dana APBD berpotensi terjadinya defisit anggaran APBD dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Inti dari poin ke-6 ini berharap agar pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam bentuk kebijakan untuk penyesuaian gaji P3K, sehingga nantinya permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan defisit anggaran APBD. Selanjutnya Hasbi menambahkan, oleh karena itu perlu diberikan keleluasaan sesuai dengan kemampuan APBD berdasarkan jumlah tenaga honorer yang telah diusulkan pemerintah daerah dalam database BKN. Poin ke-7, FHI memohon kepada pemerintah pusat terkait Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji dan tunjangan P3K untuk membuat regulasi yang mengalokasikan 50% APBN dan 50% APBD sehingga dapat merealisasikan Perpres tersebut dan bisa menyelesaikan pengangkatan honorer database BKN menjadi penuh waktu. Menurut hemat saya, rekomendasi yang ketujuh ini adalah yang terbaik karena penyelesaian masalah pengangkatan honorer menjadi P3K itu karena terkendala oleh alokasi APBD. Daerah belum mampu mengangkat seluruh honorer menjadi P3K jika hanya mengandalkan APBD. Poin ke-8, FHI meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memprioritaskan honorer yang bertugas di daerah terpencil, terbelakang, dan daerah di perbatasan NKRI untuk diangkat menjadi P3K. Ya, ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bagi rekan-rekan honorer yang bertugas di daerah terpencil, terbelakang, dan daerah di perbatasan NKRI itu harus diprioritaskan menjadi P3K. Poin ke-9, FHI meminta pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru honorer yang telah mengikuti pendidikan profesi guru untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jadi poin ke-9 ini mengharapkan agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan rekan-rekan honorer yang telah lulus pendidikan profesi guru untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Poin ke-10, beberapa tahun lalu, FHI telah beberapa kali menyampaikan rekomendasi dan meminta pemerintah untuk mengunci data honorer per 31 Desember 2016. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambahnya tenaga honorer baru. Jadi masalah yang terjadi pada proses seleksi ASN P3K pada tahun 2024 ini dengan bertambahnya atau membengkaknya tenaga honorer baru, sebetulnya FHI pernah merekomendasikan untuk meminta pemerintah mengunci data honorer per 31 Desember 2016. Seandainya pemerintah melakukan hal tersebut, maka bertambahnya tenaga honorer baru yang terjadi seperti pada tahun 2024 ini tidak akan terjadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Hasbi, namun tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah secara tegas berdampak terus bertambahnya tenaga honorer baru dari waktu ke waktu. Pasca pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, kepala dinas baru, kepala sekolah baru, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, FHI mendesak dan meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas secara hukum para kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang mengangkat tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang ASN 2023. Poin 11, FHI menghanturkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, seluruh fraksi, partai politik, DPR RI, MPR RI, DPR RI yang bertahun-tahun memperjuangkan peningkatan kesejahteraan status honorer K1, K2 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi PNS dan dilanjutkan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K di era pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto. Demikianlah 11 rekomendasi dalam penyelesaian honorer dari FHI kepada pemerintah dan DPR RI. Semoga segera ditindaklanjuti dan direalisasikan. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.